أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah, karena sejatinya takwa itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Sekaligus takwa merupakan bekal yang terbaik yang kita kumpulkan semasa kita hidup di alam semesta ini, untuk kelak kembali ke kampung halaman, ke kampung akhirat, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Khatib pada kesempatan yang berbahagia ini akan mengajak para jamaah untuk mentadabburi satu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, karena sejatinya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang semuanya berisikan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang akan mengarahkan pada perbaikan hablu minallah dan hablu minan nas kita, baik itu ubudiyah kepada Allah maupun muamalah kita kepada manusia. Karena Allah mensyaratkan untuk kita bahagia dunia dan akhirat haruslah baik keduanya, baik urusan kita kepada Allah dan baik pula urusan kita kepada manusia. Ayat yang ingin kita tadabburi adalah satu ayat di surah Al-Baqarah, yaitu ayat 45. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan bersabar dan menjalankan sholat, dan sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi mereka yang khusyuk dalam melaksanakan sholat. Ayat yang mulia ini memerintahkan kepada kita untuk meminta tolong dalam segala aktivitas, dalam segala urusan dan pekerjaan kita, apakah itu dalam hal ibadah atau dalam hal pekerjaan atau muamalah kepada manusia. Kenapa Allah memerintahkan kita meminta tolong? Karena sejatinya kita manusia ini lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan penuh dengan kelemahan. Belum lagi dorongan hawa nafsu yang hanya memerintahkan kita untuk bermaksiat, untuk berbuat keburukan. Belum lagi bisikan syaitan yang bil fahsya'i wal munkar, memerintahkan yang keji dan mungkar, sehingga sangat berat untuk kita melaksanakan aktivitas ibadah dan muamalah kecuali kita meminta tolong. Timbul pertanyaan sekarang, meminta tolong kepada siapa? Jawabannya, meminta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Qadir, Al-Qawiyul Matin, maha mampu, maha kuat untuk menolong hamba-hambanya. Dalam hal ibadah contohnya, kita untuk menghadiri sholat Jumat berjamaah atau sholat wajib yang lainnya, itu sangat berat untuk melangkahkan kaki kita, sangat berat untuk mengangkat tangan kita di hadapan Allah. Maka Allah menyuruh kita meminta tolong kepadanya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta tolong. Dalam hal apa? Menjalankan ibadah demi ibadah. Karena ibadah itu adalah tujuan kita diciptakan. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta tolong, maka meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, kita melakukan aktivitas, senantiasa meminta tolong kepadanya. Minimal kita mengucapkan bismillah. Karena kandungan dari bismillah adalah
isti'anatu billah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita meminta tolong dalam hal apa lagi? Dalam hal kesabaran. Ini merupakan penolong yang kedua yang membuat kita terus menjalankan ibadah dan terus menjalankan pekerjaan atau aktivitas kita di perusahaan ini. Tak kala kita apa? Bersabar. Orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sholat, puasa dan yang lainnya, karena didukung kesabaran dari dirinya, dia tidak mengeluh, dia tidak berkeluh kesah. Bayangkan Pak, kita sholat 5 waktu sehari semalam, sementara itu tidak dilakukan oleh agama-agama yang lain, dan kita tetap menjalankannya. Kenapa? Karena dasar sabar, yaitu kita tahan diri kita dengan pembebanan-pembebanan yang ada, agar kita terus menjalankan sehingga kita ditutup dengan husnul khotimah, ditutup dengan kebaikan. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan yang dilihat itu penutupnya. Nah, untuk bisa husnul khotimah, maka kita barengi setiap ibadah kita dengan kesabaran. Demikian juga dalam hal meninggalkan kemaksiatan. Dorongan hawa nafsu kita, bisikan syaitan agar kita berbuat maksiat terus menggoda. Kalau tidak ditahan jiwa ini, disabarkan jiwa ini, maka pasti jiwa tersebut akan terjatuh pada kemaksiatan. Demikian juga hal-hal yang tidak menyenangkan, musibah, bala, ini juga pasti akan menimpa kita. Kalau kita tidak sabarkan diri, maka pasti kita akan apa? Akan mengeluh, tidak senang dengan hal tersebut, padahal itu adalah takdir min Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sholat. Sholat ini merupakan penunjang utama yang akan membuat kita bisa melakukan aktivitas ibadah yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sering sekali memerintahkan kita untuk menegakkan sholat. Karena ternyata dengan baiknya sholat kita, rutinnya sholat kita akan berdampak baik pula pada ibadah-ibadah yang lainnya. Sedekah kita, berbakti kita kepada kedua orang tua, tutur kata kita baik kepada teman, orang tua, kemudian istri, anak dan yang lainnya. Kalau apa? Kalau sholat kita baik. Kalau sekiranya kita malas-malasan dalam sholat, bahkan bolong-bolong dalam sholatnya, maka ini akan berdampak buruk juga kepada ibadah-ibadah yang lain. Ini yang terpenting dari seluruh ibadah-ibadah yang lain, karena dia adalah miftah, pembuka kebaikan untuk ibadah-ibadah yang lain. Maka nanti di padang mahsyar, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali dihisab adalah amal sholat kita. Jika sholat kita baik, maka yang lain pun menjadi ikut baik. Tapi jika sholat kita buruk, maka yang lain juga ikut berdampak buruk. Akan tetapi untuk menegakkan, merutinkan sholat, apalagi khusyuk di dalam sholat, ini sangat berat. Makanya Allah menyebutkan di ayat tadi, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu berat untuk dikerjakan. Kenapa Pak? Karena sholat tidaklah sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa ibadah tahunan sekali dalam setahun, zakat juga demikian, haji 1 kali dalam seumur hidup kita. Tapi sholat siang malam kita lakukan, dan ini sangat berat, tidak disenangi oleh jiwa. Kapan jiwa itu merasa nyaman, tenang, asyik mengerjakannya? Kalau dia khusyuk di dalam mengerjakan sholat. Bagaimana kadar minimal seseorang itu dianggap khusyuk dalam sholat? Tak kala dia tenang, pikiran, jiwa, raganya, hatinya tenang dalam menghayati setiap bacaan dan gerakan di dalam sholat. Meskipun terkadang pikiran, bayangan, hal-hal yang di luar sholat kita ingat, maka kita berusaha berpaling darinya, fokus mengingat bacaan, gerakan dalam sholat. Maka ini adalah kekhusyuan yang hakiki. Dan ini nanti yang akan
Ia akan menjadikan besar dan kecilnya pahala yang akan kita raih peroleh di dalam sholat kita. Kalau sholat kita kekhusyuannya hanya 10%, maka 10% pula yang akan kita dapatkan dari pahala. Kalau tidak ada, maka tidak ada pula pahala yang akan kita dapati. Allah Subhanahu wa taala menyuruh lagi kita di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kalian kepada Allah dalam melaksanakan aktivitas ibadah maupun muamalah, dan barengilah dengan kesabaran dan sholat. Maka kita sering lihat di perusahaan-perusahaan ada spanduk yang bertuliskan utamakan sholat, utamakan sholat. Dulu utamakan keselamatan, sekarang apa? Utamakan sholat. Karena ini penunjang utama agar seseorang itu kuat dalam melaksanakan ibadah yang lain, kuat pula dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Kata Rasulullah, bersemangatlah kalian dalam hal yang bermanfaat, apakah itu ibadah ataukah itu muamalah, dan jangan lupa fasta'in billah, senantiasalah meminta tolong kepada Allah agar Anda terus menjalankan aktivitas yang Anda nilai anggap baik itu, apakah itu pekerjaan ataukah ibadah. Wala ta'jas, dan janganlah lemah, janganlah malas, karena dengan lemah dan malas itu akan memutus, menunda, atau bahkan membuat Anda tidak lagi melakukan aktivitas tersebut. Anda kalau malas dalam sholat, maka akan berhenti. Malas dalam bekerja pun akan berhenti dari pekerjaan tersebut. Maka berusahalah untuk senantiasa semangat dalam melaksanakan aktivitas yang itu kita nilai anggap baik untuk kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.